Hi guys, welcome. Jason is here. Are you ready to study English with us? Kali ini buat adik-adik semua untuk persiapan UTBK 2023 untuk masuk ke universitas pilihan. So, semoga Jason bisa menjadi faktor kesuksesan kalian. Kita akan bantu untuk mengerjakan simulasinya. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kalau kalian ingin tahu video sebelumnya, silahkan aja kalian lihat di playlist kita. Atau kita udah taruh di link di bawah. Oke ya? So, langsung aja kita mulai simulasinya. Jadi, tips yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah kalian membaca kalimat dari tiap paragraf. Itu untuk membentuk kalian ide. Kita kira ini bicara soal apa? Seperti itu. So somehow you need to read each sentence, first sentence, okay, from each paragraph. Di sini kemarin disebutkan bahwa paragraf pertama bicara soal para peneliti membuat sebuah simulasi penjara, gitu. Kemudian paragraf kedua ini bicara soal bentuk desain daripada penjara itu sendiri. Paragraf ketiga bicara soal seperti apa atau latar belakang dari 24 volunteers ini. Kemudian yang keempat ini bicara fakta yang terjadi selama penelitian, gitu. Dan yang terakhir adalah alasan kenapa case atau kasus yang terjadi selama penelitian itu terjadi. Nah, kita langsung aja masuk ke soalnya untuk membuatnya lebih mudah. Coba perhatikan di sini, apabila kalian temukan ada pertanyaan seperti ini. The sentence bla bla bla, the interactions were hostile or even dehumanizing implies. Nah, di sini sudah ada tanda kutip, artinya kalian langsung fokus aja di mana kalimat ini berada. So, kita temukan bahwa ada kalimatnya di sini. Nah, kalau misalnya ditanyakan adalah implies atau tersiratnya, maka yang harus kalian lakukan adalah mencocokkan paraphrasingnya dengan pernyataan di dalam opsinya. Gunakan keyword aja, itu lebih mudah. Coba, contohnya yang A, perhatikan. The isolated condition of prisoners was dangerous for their mental health. Jadi, kondisi terisolasi oleh para tahanan ini berbahaya untuk kesehatan mental mereka. Apakah ya? Di sini kan disebutkan bahwa interaksi. Dan di kalimat A ini tidak ada konteks interaksinya. Ini hanya fokus pada prisoner aja. So, kurang tepat. B, the prisoner rebelled and started attacking the guards. Jadi, para tahanan ini kemudian memberontak dan mulai menyerang para penjaga. Tidak juga, gitu loh. Karena konteksnya, while the prisoner and guards were allowed to interact in any way they wanted, the interaction were hostile or even dehumanizing. 5 of the person began to experience severe negative emotion, including crying and acute anxiety, and had to be released from the study early. So, ini tidak bicara soal penyerangan. Tidak. Kemudian yang C. The guard became aggressive and abusive toward the prisoners. Nah, ini masih bisa. Kenapa? Karena di sini menunjukkan bahwa 5 dari para tahanan ini kemudian mulai merasa stres. So, masih masuk akal. Kemudian yang D, both the guards and the prisoners felt depressed and anxious. So, tidak, karena penjaganya tidak merasa anxious or depressed. Kemudian yang E, the guards started to sympathize more with the prisoners. Jadi, sympathize itu merasa kasihan, itu tidak. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Hanya lewat apa? Hanya lewat menggunakan keyword aja. Seperti itu. Jadi, kalian harus fokus. Kemudian, selanjutnya. Soal nomor 5, apabila kalian perhatikan, if we were to add a beginning paragraph preceding the text, what would it most likely talk about? Nah, kalau misal diminta untuk mencari interconnection atau coherent di paragraf sebelumnya, maka di sini kita baca aja yang ditanyakan misal. Paragraf sebelum, maka yang ditanyakan adalah kalimat awal. Tapi kalau misal kita diminta untuk mencari paragraf di akhir yang mengikuti statement akhir, maka kita baca yang di akhir. Nah, sayangnya di sini adalah a beginning paragraph. Kita diminta untuk mencari paragraf awalan. Pada paragraf ini, paragraf 1 tadi, ini menunjukkan langsung bahwa para peneliti itu mendesain sebuah tahanan seperti itu, mendesain sebuah penjara.
di basement Stanford University. Nah, kira-kira masih masuk akal? Kalimat sebelumnya mungkin background dari penelitian itu sendiri. Jadi penelitiannya. So, A. The researcher's academic credential. Apakah ini bicara soal kredensialnya? Tidak. Kemudian the Psychology Faculty of Stanford University. Apakah ini bicara soal fakultinya? Tidak juga. The selection of the volunteers. Apakah ini bicara soal volunteers? Tidak juga. Kemudian the background of the experiment. Ya, masih akal. The mechanism of the experiment. Masih akal. Oke, so antara background dan juga mechanism. Pertanyaannya di sini. Paragraf 1 ini udah menunjukkan mekanisme. Berarti sebelumnya itu adalah background. Kenapa mereka melakukan bentuk dari mock prison ini? Seperti itu. Sederhananya seperti itu. Jadi caranya adalah kalian lihat terlebih dahulu kalimatnya. Kalau misalnya ada of di sini, berarti yang ditanyakan adalah ini. Nah, selection. Oke. Nah, dari sini yang paling masuk akal adalah yang D. Jadi kalian harus tahu. Pertama-tama apa tadi? Baca kalimat awalnya saja. Berarti kalimat sebelumnya bicara seperti halnya sama. Perhatikan subjeknya apa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, number 6. Oke, apabila kalian dimintai pertanyaan seperti ini, which of the following is true about the experiment? Maka yang harus kalian lakukan itu adalah langsung fokus pada pilihan jawabannya. Lalu kalian cari di dalam passage-nya dengan menggunakan keyword, lalu kemudian kalian cocokkan apakah statement itu sama atau tidak. Contohnya begini, yang A nih, the participant must be free of criminal records and not have any health issues. Oke, so di sini paragraf 1. The researchers set up a mock prison in the basement of Stanford University Psychology Building and then selected 24 undergraduate students with no criminal background lacked psychological issues. Oke ya, di sini ada kata ini. Lack psychological issues. Nah. Oke. Tapi pertanyaan gini, must be free, harus terbebas. Harus terbebas. Apakah juga sama? Apakah diharuskan? Masih bisa masuk akal? Oke. Kita jaga terlebih dahulu soalnya. Lalu kemudian selanjutnya. The guards were divided into 3 teams that work 8-hour shift. Jadi penjaga ini dibagi menjadi 3 tim yang bekerja shift 8 jam. Nah, guards were assigned to work in 3-man teams for 8-hour shift. 3-man teams. Oke, jadi sebenarnya bukan 3 teams, tetapi 3-man teams. Artinya satu tim itu 3 orang. Gitu. Jadi bukan 3 timnya. Maka ini 3 teams ini salah. Maka ini salah. Kemudian, the experiment was cancelled not even halfway of the initial schedule. While the Stanford prison experience was originally slated to last 14 days, it had to be stopped after just 6. Oke, just 6. Cancelled. Jadi dibatalkan not even halfway. Kalau 14, setengahnya itu adalah 7. Kalau misalnya kita dapat 6, maka ini tidak ada setengahnya. Jadi masih masuk akal. Kemudian yang D. The prisoners started to get abusive due to the excessive freedom they had. Jadi, the prisoners started to get abusive. Di paragraf 4 disebutkan, the guard become abusive. Jadi kata kuncinya itu adalah abusive. Tetapi di sini yang menjadi abusive atau menjadi semena-mena itu penjaganya, bukan prisonernya. Maka ini salah. Yang E, the researchers doing the experiment used the volunteer guards to observe the prisoners. Nah, di sini, the researchers set up a mock prison. They play roles of both prisoner and guards. Jadi, volunteernya itu peran baik itu sebagai penjaga dan juga tahanan. Maka di sini kalau disebutkan to observe the prisoners, artinya the prisoners itu real prisoners. Maka di sini kurang tepat. Maka antara A dan C. Oke. Yang paling masuk akal sebenarnya yang C. Kalau yang A kenapa? The person must be free. Kata must be free itu masih menjadi pertanyaan gitu. Karena memang tidak diharuskan gitu loh. Oke ya. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Lebih mudah. Kemudian, number 7. Kalau misal kalian temukan di sini, ada statement seperti ini. Fill in the blank. Maka kalian harus tahu konteksnya. Ya.
Nah, di sini Josin tidak bisa ngasih beberapa tips ya yang signifikan berkaitan dengan vocabulary test ini. Tetapi dengan konteksnya, coba perhatikan di sini ada statement the followers agreed to participate during a 1 to 2 week period in exchange for $15 a day. So, the experiment involved volunteers who. Nah, who di sini. Oke ya. Who sebenarnya consented itu artinya setuju, agree. Nah, pertanyaan begini, the experiments involved, volunteers who bla 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 untuk bergabung sebagai penjaga dan juga prisoner, dengan ganti uang gitu atau dengan dibayar uang. Which of the following best fills the blank? Kalau consented itu artinya agree. Bagaimana kalau yield? Nah, kalau yield itu artinya mengalah. Kalau dissent artinya tidak setuju atau disagree. Kalau abide itu artinya mengabaikan. Kalau obey di sini artinya mematuhi. Nah, dengan konteks yang ada, the volunteers agreed. Ada agreed di sini, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Udah, itu aja. So, itu adalah beberapa soal dan cara mengerjakannya dengan mudah. Semoga video ini membantu dan kalian akan temukan video yang lain juga di playlist kita. Silakan kalian tonton aja dan gimana cara mengerjakannya. However, soal itu akan didesain sama setiap tahunnya karena ini menurut saya standarnya udah standar bagus. Ya, biasanya dipakai untuk TOEFL for like certified test gitu. So, semoga ini bisa membantu dan kalian tahu bagaimana cara mengerjakan dengan mudah tanpa harus memahami semuanya. Karena bagaimanapun juga aku tahu persiapan kalian begitu sedikit dan Josin hanya sebatas ingin membantu. Semoga kalian bisa sukses ke depannya. Thank you so much. Bye then and see you in the following video. Bye then. Dadah. Jangan lupa untuk share video ini.